bombastic side eye, criminal offensive side eye. Bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Chanianim 2144291, jurusan Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, ekologi dan lingkungan hidup. Yang kedua, konsep pemanfaatan sumber daya alam. Yang ketiga, pengelola lingkungan hidup. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan ekologi lingkungan hidup. Ekologi ini berkembang maju selama sejarah perkembangan manusia. Berbagai tulisan ilmuwan sejak Hippocrates, Aristoteles, hingga filosof lainnya merupakan naskah-naskah kuno yang berisi rujukan tentang masalah-masalah ekologi. Walaupun pada waktu itu belum diberikan nama kata ekologi. Kata ekologi mula-mula diusulkan oleh biologiwan bangsa Jerman, Ernest Haeckel, dalam tahun 1869. Sebelumnya banyak biologiwan terkenal di abad ke-18 dan ke-19 telah memberikan sumbangan pikiran dalam bidang ini, sekalipun sebelum menggunakan kata ekologi. Ekologi ini merupakan studi keterkaitan antara organisme dengan lingkungannya, baik lingkungan abiotik maupun biotik. Lingkungan abiotik terdiri dari atmosfer, cahaya, air, dan unsur mineral. Tetapi perlu diketahui apa yang dimaksud dengan organisme. Ini penting karena pada hakikatnya organisme dibangun dari sistem-sistem biologi yang berjenjang sejak dari molekul-molekul biologi yang rendah meningkat ke organel-organel subseluler, sel-sel, jaringan-jaringan, organ-organ, sistem-sistem organ, organisme, populasi, komunitas, dan ekosistem. Interaksi yang terjadi pada setiap jenjang sistem biologi dengan lingkungannya tidak boleh diabaikan karena interaksi jenjang biologi sebelumnya akan mempengaruhi proses interaksi jenjang selanjutnya. Pengertian tentang lingkungan hidup manusia atau sering disebut lingkungan hidup sebenarnya berakar dari penerapan ekologi. Lingkungan merupakan penelahan terhadap sikap dan perilaku manusia dengan tanggung jawab dan kewajibannya dalam mengelola lingkungan hidup. Pengertian lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 adalah sistem kehidupan yang merupakan kesatuan ruang dengan segenap benda, keadaan, dan daya makhluk hidup termasuk manusia dengan perilaku yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Yang kedua, konsep pemanfaatan dan sumber daya alam. Konsep pemanfaatan sumber daya alam mengacu pada cara manusia memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang tersedia di dalam untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pemanfaatan sumber daya alam melibatkan ekstraksi, pengolahan, dan penggunaan berbagai jenis sumber daya alam seperti air, tanah, mineral, energi, hutan, dan lainnya. Berikut adalah beberapa konsep utama dalam pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama, pemanfaatan yang berkelanjutan. Konsep ini menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya alam dengan cara tidak merusak atau menguras sumber daya tersebut secara berlebihan. Pemanfaatan yang berkelanjutan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan manusia saat ini dan kebutuhan generasi mendatang. Yang kedua, konservasi. Konservasi adalah prinsip yang mengarah pada pelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Ini melibatkan tindakan untuk melindungi, merawat, dan menjaga sumber daya alam agar tidak rusak atau terancam punah. Pengelolaan yang bijak. Pengelolaan yang bijak melibatkan perencanaan dan pengaturan sumber daya alam untuk memaksimalkan manfaat jangka panjang. Ini melibatkan pemantauan, regulasi, dan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerusakan atau eksploitasi yang berlebihan. Yang ketiga, pengelolaan lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah semua benda, daya yang kondisi
Ia terdapat dalam suatu tempat atau ruang yang mempengaruhi kehidupan manusia dan makhluk hidup. Lingkungan hidup dan manusia berinteraksi antara manusia dan lingkungan hidup merupakan proses saling mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung. Proses interaksi semacam ini disebut sebagai ekosistem, yaitu interaksi timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sebagai satu kesatuan dalam wujud yang teratur. Tujuan pengelola lingkungan hidup yang pertama mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan pembangunan manusia seutuhnya. Yang kedua, mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup. Yang ketiga, mengendalikan pemanfaatan sumber daya lingkungan secara bijaksana agar seluruh sumber daya alam digunakan oleh kepentingan orang banyak seproduktif mungkin dan menekankan pemborosan semaksimal mungkin. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.